Tadi Bapak bilang tentang dua Bapak kami itu, apa yang Bapak pahami atau Bapak ingin tanya atau Bapak ragukan, bisa kita diskusikan, Pak. Ya, benar. Saya cari ayatnya. Matius 6:10 ya, Matius 6:10. Iya, Matius 6:10, kita share Pak ya. Ini Matius 6 ayat 10, doa Bapa kami itu mulai dari ayat 9 sebenarnya. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Oke, apa Pak yang mau ditanya Bapak dari sini? Ini kan dua yang sangat agung ya. Jadi kalau kita melihat dua ini kan, Bapa kami yang di surga, artinya bahwa memang orang Kristen memanggil Allah itu sebagai Bapa. Bapa itu artinya menunjuk bahwa dia adalah sumber. Jadi maka dikatakan ada di dalam Mazmur itu kan, sebelum gunung-gunung dunia, gunung-gunung diperanakkan gitu ya. Jadi Allah itu digambarkan sebagai Bapa. Dan ini sudah dipakai oleh orang-orang PL ya. Di zaman Musa pun Allah itu sudah dipanggil sebagai Bapa. Itu jelas. Baru kami di sini artinya dua itu tidak boleh egois. Di surga jelas. Surga itu adalah diri Allah sendiri. Jadi artinya ya Allah itu pemilik surga, dia sendirilah. Surga itu bagian dari dirinya. Dikuduskanlah namamu, namanya kudus. Datanglah kerajaanmu, ini berbicara penantian pengharapan. Jadilah kehendakmu, ini berbicara tentang penyerahan. Di bumi seperti di surga. Baru berikan kami hari ini makanan secukupnya, artinya ya kecukupan ya setiap hari. Baru ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Ini berbicara tentang relasi dengan Tuhan dan sesama. Tuhan memberikan kita pengampunan dan kita juga dengan sesama kita menjadi baik di situ. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu duanya Pak. Loh, bapaknya udah mana? Udah pergi? Yuk. Mana Pak Ars tadi? Udah lari dia. Aduh. Takut dia. Karena kan nanti aku bilang, mengapa orang Muslim tidak pernah memanggil Allah mereka itu sebagai Bapa? Itu kan. Tetapi orang Yahudi memanggil Allah itu sebagai Bapa. Itu panggilan yang sangat dekat. Orang Kristen juga memanggil Allah itu sebagai Bapa, bahkan itu diajarkan oleh Yesus. Kata Bapa itu sangat banyak sekali di dalam Alkitab. Allah itu dipanggil sebagai Bapa. Kalau di Muslim, Pak Munir, pernah nggak dipanggil Allahnya itu sebagai Bapak Munir? Oh, Pak Munir. Ini Munir udah tidur ini. Kakek, kalau di sono kami kakek. Oh, kakek. Mas Pandu nggak connect. Bapak kita nggak connect. Iya, nggak connect audio dia. Apa mau kita bahas malam ini? Mau bahas Quran atau mau bahas hadis atau tafsir? Biar ku buka ini. Bahas Quran aja lah. Hadis. Oke. Hadis. Hadis mana mau kita buka? Ya, intinya hadis itu kita cari apakah benar itu adalah omongan Muhammad yang ditulis atau sebuah prosa atau sebuah sastra gitu. Ya ini dia, nggak ada Muslim. Pak Munir nanti kita tanya sama aja. Iya. Kolo-kolo dia. Nah, ini hadis ini. Memang Quran tanpa hadis nggak bisa ya. Hadis juga tanpa Quran nggak bisa. Jarak hadis dengan Quran berapa lama ini, Pak Munir? 200 tahun. Itu dia 200 tahun. Selama 200 tahun ini ngapain? Dalam kegelapan dan keraguan-raguan.
Jadi pantasan lah ya, makanya di situ selalu mereka menekankan sanadnya ya. Dari si anu ke si anu, dari si anu ke si anu, artinya itu sudah berapa kali generasi selama 200 tahun? 4 ya. 4 atau 3. Betul. Itu Betul, kalau Pak. Indonesia ini kan merdeka kan baru 1 generasi toh. Betul, udah 4 generasi itu. Nah, jadi udah 4 generasi informasinya baru dikitabkan, dibukukan. Jadi bukan lagi data yang langsung ya. Makanya kemarin ada orang tanya kan Edis kan, kalian Alkitabnya mana sanadnya katanya. Jawaban Edis bagus. Kami nggak butuh sanad. Kenapa? Karena penulis Alkitab itu ya pelaku fakta sejarah. Buat apa kami butuh sanad? Kalian membutuhkan sanad karena memang ya kitabnya itu kan ditulis ratusan tahun, contoh hadisnya kan. Jadi karena ratusan tahun wajar kan memakai sanad itu. Ya wajar. Kalau kita nggak butuh, karena mereka pelaku dalam sejarah itu, mereka saksi. Iya betul. Dan gini, Itu hadis-hadis yang menceritakan Muhammad kecil atau Muhammad baru lahir itu apakah benar terjadi atau enggak? ya itu dia, nggak ada orang muslim. Mudah-mudahan muslim lah yang masuk menjelaskan. Jadi kalau kita, ya ini dasarnya bukan sanad yang kita butuhkan. Ini dia. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi kita tidak butuh sanad. Karena kebenaran kita itu kan jelas ya. Nah itu sih. Jadi yang butuh sanad itu karena memang informasinya kan sudah berasal dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi. Dan biasanya kan kalau sanad ini agak susah divalidasi kan karena orang-orang yang menceritakan itu kan sudah meninggal toh. Betul Ya, nggak? jadi gini Pak Arben, jadi kalau hafalan itu, hafalan satu dengan hafalan orang lain, pasti nggak akan sama, Pak. Nggak akan sama, apalagi dari satu orang ini terus dihafalkan lagi dari berapa sanad itu. Siapa saksinya bahwa dari sanad satu yang ke sanad yang lain itu adalah benar. Hafalannya, siapa saksi? Ya itu memang menjadi pertanyaan ya. Ini berupa pertanyaan kita sama saudara-saudara kita muslim. Jadi, tapi mereka seringkali bilang bahwa Alkitab itu sama dengan hadis bagi kami katanya. Kan itu nggak nyambung. Karena Alkitab ditulis oleh pelaku sejarah. Terlibat dalam sejarah. Sementara hadis kan ditulis ratusan tahun setelah peristiwa sejarah. Baru sejarahnya, iya, sejarahnya itu apakah terbukti sebagai sebuah fakta, itu pun perlu dipertanyakan lagi. Betul. Contoh. Dikatakan bahwa Masjid Al-Aqsa itu dari situlah baginda Nabi naik ke langit untuk mendapatkan itu. Tapi fakta sejarah kan masjid itu kan dibangun setelah peristiwa Nabi. Ya, betul. Nah itu, jadi kita memang dalam memahami saudara kita muslim ini, baru ada juga hadis mengatakan bahwa itu peristiwa mimpi katanya. Ya, serba repot kita ya kalau kita bahas itu ya. Pak Munir, mana ini Pak Munir? Jelaskan Pak Munir. Pak Munir lagi netek. Gawat ini Pak Munir ini. Jadi kita tidak butuh sanad. Gak butuh dong. Karena tapi kalau dikasih salad boleh ya. Itu bagus untuk kesehatan. Alkitab adalah ditulis dari yang sejaman gitu, mesti tulis sejaman. Maaf nih, banyak motor mau ngomong, aduh. Iya, makanya cari yang tidak ada motor lah. Contoh lagi. Hadis-hadis yang gini. Dalam Quran itu disebutkan tidak boleh membuka aib orang atau aib
atau profesi dari Nabi lah ya, profesi dari Nabi lah ya. Di mana tertulis itu? Cari aja Pak. Jadi kita tidak boleh membuka aib orang. Di hadis ya? Di Quran. Kira-kira di surat mana itu Pak? Aduh, aku juga ini. Jadi jangan membicarakan aib orang lah, gitu kan, nggak boleh kan di Quran itu. Oh, arti karena itulah makanya nggak boleh kita bicara hal-hal yang dipandang kurang baik tentang baginda itu gitu. Ya, betul. Oh, Coba berarti lihat. itu untuk aib meninggalkan, mengetahui yang aib. Bentar ya. Aib orang ya? Iyalah. Coba. Akan tetapi orang-orang kafir membuat. Oke, kita lihat dulu. Sulaiman Lahim. Iya, Pak Munir. Di mana itu Pak Munir tertulis tidak boleh bicarakan aib orang itu? Oh, memang tidak boleh Bang membicarakan aib orang lain itu Bang. Terus? Karena gini Bang. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Siapa, ada di mana ya? Lupa saya. Nanti saya cari. Berarti siapa membicarakan aib saudaranya, sama saja dia memakan bangkai saudaranya. Tapi kalau di Alkitab Pak Munir, aib itu pun dituliskan tujuannya apa? Menjadi pembelajaran moral untuk generasi berikut. Oh, nggak boleh Bang. Karena gini Bang, efeknya gini Bang. Efeknya orang akan akan berprasangka buruk kepada orang itu gitu kan. Bahkan kita ini dianjurkan untuk menceritakan kebaikannya dia. Sekarang saya bertanya Pak Munir. Saya bertanya kan di Quran nggak boleh ya aib ya. Kenapa hadis itu justru membuka aib Nabi? Yang mana aibnya itu? Ya banyak lah yang katanya aib Nabi, yang Nabi sedang puasa mengenyot lidah Aisyah lah, apalah banyak kan. Di mana itu? Ya, cari aja di hadis. Banyak hadis yang menyatakan membuka aib. Contoh, Nabi tempatnya anak angkatnya, ya istri anak angkatnya itu kan aib. Kenapa ditulis? Oh, aib itu gini Bang, aib itu yang orang itu melakukan kesalahan yang dilarang oleh Allah gitu kan. Nah iya, nggak pernah melakukan kesalahan yang dilarang oleh Allah. Banyak hadis yang menyatakan dalam tanda kutip Nabi melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Iya, Anda ini aja Anda tunjukkan buktinya, apa ayatnya, nanti kita bahas itu. Kalau cuma ngomong doang, Pak RP, cari hadis. Nanti dimarahin orang. Muhammad mencium itu coba klunya. Enggak ada bisa dicari kayak gini nih. Mana ini? Hadis apa mau dicari? Nggak bisa dibuat kayak apa itu, search itu. Oke, anggaplah hadis itu ada. Jadi begini, setiap yang Nabi lakukan itu menjadi contoh buat kita. Nah, berarti hikmahnya apa gitu kan? Hikmahnya gini Bang. Hikmahnya, lagi dicari. Hikmahnya kita boleh buka aja. Tarbinsi boleh. Artinya kita boleh mencium istri kita saat sedang jadi puasa. Jadi kalau Nabi mendatangi anak istri
istri anak angkatnya juga boleh ya? Boleh. Berarti seneng Kalau banget datangnya kan sampean ya. apa salah? Jadi anak menantu boleh didatengin gitu ya? Iya boleh, tapi ada nggak? Itu dalilnya Anda ini bicara seperti itu. Ada. Nggak ada sih. Masa kamu orang muslim nggak tahu? Gimana? Ayatnya kan bisa ditunjukkan. Ah, ini apa ini? Wudu karena ciuman. Itu panjang itu. Kan lah. Ini kah? Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Sa'ad Sulaiman. Terus dua hadis ini tidak ada apa-apanya, Daib. Dia tidak menceritakan sesuatu pun kepada mereka. Apanya ini? Siapa yang tahu hadisnya ini? Aduh. Iya, susah. Aku juga cuma dengar. Aku tadi dengar dari si Buya Sakur tadi. Itu Buya Sakur menyatakan ada hadis yang menyatakan saat puasa Nabi mencium Aisyah sampai mengemut lidahnya gitu. Nah, apakah itu benar terjadi? Kan belum tentu katanya. Gitu. Oh, coba kita Kalau cari nggak dulu ada di Google. ayatnya kan, Anda kan namanya kan menfitnah itu kan. Ben aku. Dan kan menfitnah itu kan. Aku perlihatkan, Iya. aku perlihatkan ya. Oke. Nanti pada netizen pada marah. Ini live gitu kan. Nggak parah nih, gue lihat nih. Ya kok. Kalau sama saya kan paling ya ketawa. Ya enggak, ini tapi enggak kalau lah, ini ada kok, ada yang ngomong kok. Kalau nih, gua kasih tahu nih yang ngomong nih. Seluruh dunia itu bahaya ente. Ini tak ngomong nih. Nah, dan itu baik-baik, ya. Masalah akidah itu sangat pengaruh dengan kondisi kita sendiri. Orang kalau usahanya bangkrut dulu cenderung mazhabnya Jabariyah. Halimatus Sa'diyah. Cerita sirahnya menurut tradisi Arab bayi lahir itu untuk bangsawan. Dari mana tahu kumpulkan juga seperti itu. Sampai saya pernah diskusi serius dengan Nurul Khalis Majid karena kita punya rutin setiap bulan kita ketemu kumpul dengan Gus Dur juga setiap bulan. Kunna ma'a Rasulullah SAW. Dan jadi ulama itu kan hari ini dan ketika mereka bersentuh dengan peradaban dunia yang lebih besar yaitu dengan Hadarah Masihiyah, mereka punya sirah. Injil mereka kan sirah Isa. Maka dibutuhkan juga sirah Nabawiyah. Kemudian hadis juga kapan dikumpulkan? Juga setelah hampir meninggal dunia. Jadi kan sudah sekian ratus tahun, sudah 2 abad lamanya. Jadi sehingga nanti metodologi anak-anak itu, ya, itu sebetulnya kan sangat tidak ilmiah. Iya, dari atas dasar apa dia membuktikan? Dan terbukti juga Imam Al-Bukhari itu mengumpulkan 600.000 hadis. Setelah diseleksi hanya 14.000 hadis yang dinyatakan sahih. Yang 500.000 tambah 86.000 ditolak semuanya. Artinya betapa sangat produktifnya hadis itu. Artinya orang jual nama kan banyak. Apalagi Rasulullah, saya jadi sini jual namanya kok. kata Buya. Iya. Banyak orang ketipu juga sama saya tuh, iya. Pinjam utang, minta duit, Buya tanda tangan. Ya, banyak yang tertipu. Jadi memang menggunakan nama popularitas orang itu kan menguntungkan sekali. Nah itulah, sampai tukang dagang terong aja karena nggak laku-laku dia bikin hadis juga kok. Sampai asar nggak laku-laku mau udah kering terongnya itu.
Qala Rasulullah al-badinjan dawaun likulida. Itulah. Jadi artinya bahwa hadis dikumpulkan juga seperti itu. Sampai saya pernah diskusi serius dengan Nurul Khalis Majid karena kita punya rutin setiap bulan kita ketemu kumpul dengan Gus Dur juga setiap bulan kumpul di Jakarta. Kita mendiskusikan Abu Hurairah ini apa orangnya ada, apa ini lembaga produsen hadis. Ya karena hadis sekian ratus ribu hadis Nabi. Putus-putus suaranya, Pak. Siti Aisyah bulan puasa dengan ngenyot. Oh, ini jangan dia ingkar sunnah lagi. Itu di situ dia. Coba repot ini. Jadi artinya siapa itu by order dan sudah by order nulisnya begini untuk apa? Makanya santri terbiasa terbesar. Itu barusan Bang ada Bang. Tadi ada itu. Ya. Jadi ketika cerita ketika Nabi lahir, orang Arab itu suka mubalaghah, berlebih-lebih. Kalau nyanjung orang sampai 10 lembar, digerus gitu batunya. Kan tahun gajah. Dari mana tahun gajah? Tulis firman Tuhan, ucapanku jangan ditulis. Sampai ketika Nabi meninggal, putus-putus suaranya ya. Abu Bakar minta Al-Quran saja. Putus. Allah tidak menyuruh kok. Rasulullah tidak menyuruh. Udah. Jadi kebutuhan agama sebetulnya bukan politik. Ketika Daulah Abbasiyah tampil sebagai imperium terbesar di dunia waktu itu, akan kebutuhan. Pertama, ketika mereka bersentuh dengan peradaban dunia yang lebih besar, yaitu dengan Hadarah Masihiyah, mereka punya sirah. Injil mereka kan sirah Isa. Maka dibutuhkan juga sirah Nabawiyah. Kemudian hadis juga kapan dikumpulkan? Juga setelah Nabi meninggal dunia. Jadi kan sudah sekian ratus tahun, sudah 2 abad lamanya. Jadi sehingga nanti metodologi anak-anak itu, ya, itu sebetulnya kan sangat tidak ilmiah. Iya, dari atas dasar apa dia membuktikan? Dan terbukti juga Imam Al-Bukhari itu mengumpulkan 600.000 hadis. Setelah diseleksi hanya 14.000 hadis yang dinyatakan sahih. Yang 500.000 tambah 86.000 ditolak semuanya. Artinya betapa sangat produktifnya hadis itu. Artinya orang jual nama kan banyak. Apalagi Rasulullah, saya jadi sini jual namanya kok. kata Buya. Iya. Banyak orang ketipu jual nama saya tuh, iya. Pinjam utang, minta duit, Buya tertangan. Ya, banyak yang tertipu. Jadi memang menggunakan nama popularitas orang itu kan menguntungkan sekali. Nah, itulah sampai tukang dagang terong aja karena nggak laku-laku dia bikin hadis juga kok. Sampai asar nggak laku-laku mau udah kering terongnya itu. Qala Rasulullah al-badinjan dawaun likulida. Itulah. Jadi artinya bahwa hadis dikumpulkan juga seperti itu. Saya pernah diskusi serius dengan Nurul Khalis Majid karena kita punya rutin setiap bulan kita ketemu kumpul dengan Gus Dur juga setiap bulan kumpul di Jakarta.
kita mendiskusikan ini Abu Hurairah ini apa orangnya ada, apa ini lembaga produsen hadis. Ya karena hadisnya sekian ribu hadis sampai mendetail, sampai Nabi diranjang bagaimana Nabi mencium Siti Aisyah bulan puasa dengan mengingat lidahnya. Ini kan luar biasa. Al-Quran menutup privasi Nabi, tidak boleh dibicarakan. Di hadis Nabi dibicarakan macam itu. Nah kan perlu kita curigai semuanya itu. Ya, ini jangan nanti ingkar sunnah lagi. Ya, serba repot ini. Jadi artinya siapa yang pertama kali menulis Sirah Nabawi itu? Ibnu Ishaq. Itu by order. Dan sudah by order. Nulisnya begini-begini. Untuk apa? Untuk mencari legalitas historis bagi Daulah Abbasiyah. Artinya kepanjangan dari risalah Rasulullah itu persoalannya. Dan Ibnu Ishaq sendiri juga sekarang naskahnya udah nggak hilang, nggak ada. Disalin oleh Ibnu Hisham. Nah kita kemana? Dihancurkan. Jadi artinya disempurnakan lagi by framing semuanya itu. Ini perlu kita waspada semacam itu. Sehingga kita mesti mengkritisi ulang Sirah Nabawi ini. Kita nggak usah ragu-ragu. Kita bukan menyalahkan orang dulu, tapi kita mengkritisi. Karena anak cucu kita ini kan sudah era milenial ini kan lebih kritis dari kita. Nah. Ya, saya khawatir nanti anak cucu kita pada murtad ketika melihat realitas semacam itu. Nggak rasional. Ya, mereka sudah cerdas kok. Oleh karena itu coba kita bicarakan runut sendiri apa yang dicantumkan. Oke, kita langsung aja karena ini 15 menit ya. Bahwa dinyatakan oleh Sirah Ibnu Hisham Kanjeng Nabi itu lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Nggak sepakat kok. Ya kenapa? Ya karena orang Arab mereka belum mengenal budaya tulisan kok. Belum ada tinta, belum ada kertas, belum ada pulpen. Ya, hidupnya masih pakai tenda. Ceboknya pakai batu kok. Ya. Dan peristiwa Nabi lahir itu peristiwa yang tidak diketahui orang kok. Jadi ketika cerita ketika Nabi lahir, alam semesta bercahaya, itu kan tahu di mana bercahaya? Sampai api di Persia itu padam, kemudian balkon yang ada di Romawi tumbang. TV itu TV dari TV. Orang Arabnya ada yang tahu kok, sehingga tangannya juga nggak jelas. Ya, jadi 12 Rabiul Awal itu hanya aglabiyah, Pak. Hanya kebanyakan orang menduga semacam itu. Ya pertama kali mungkin menghitungnya mundur barangkali. Ya, kemudian tahun gajah. Dari mana tahun gajah? Ibnu Asakir itu mengatakan Abraha itu menyerang bebas ke Ka'bah itu 40 tahun sebelum Nabi lahir. Ibnu Asakir sekitar 25 tahun sebelum Nabi lahir. Az-Zuhairi mengatakan 15 tahun. Jadi dari mana bilang tahun gajah? Jadi kita mesti bukan mendaur ulang ya, artinya mengoreksi ulang supaya realistis lah, supaya anak-anak kita jangan ini semacam itu. Kemudian juga nanti kalau kita lihat ada hadis baru. Dasarnya mana? Karena surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil sendiri coba kita koreksi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentara Abraha dari Yaman ke Mekah. Coba silakan buka Google Earth ya. Lihat di situ. Sepanjang jalan itu hanya gunung-gunung batu yang panas kok. Nggak ada rerumputan. Gajah itu makannya apa sih? Rumput. Makannya berapa? 10% dari berat badan. Jadi kalau gajah itu 2 ton berarti makan rumputnya 2 kintal. Kali 30 berapa? Terus ngaritnya di mana? Waktu itu belum ada logistik, belum ada Pak.
Apa pakai pesawat, pakai helikopter gitu? Ada. Itu juga pertanyaan. Ya, yang rasional aja kita bicaranya. Kemudian juga gajah untuk perang, nggak masuk akal. Gajah itu hanya tunggangan raja, pada itu acara kebesaran, bukan alat perang. Kalau kita pada terganggu. Oke, udah ini Pak, udah selesai. Berarti azan, lagi azan. Oh. Gajah tuh lincah atau lembon? Mananya gampang enggak? Enggak mungkin dong orang pakai gajah. Ya kan? Terus di Sirah Nabawiyahnya lagi ngomongnya apa? Allah menyelamatkan ahlu tauhid dari serbuan musyrikun. Yang musyrik siapa, yang tadi siapa? Abrakan Nasrani. Maka kan penyembah berhala. Itu semacam kan perlu kita pertimbangkan. Kemudian juga kita coba dari sisi arkeologi. Mana buktinya? Fosilnya atau gading yang tertinggal nggak ada kok. Cepat-cepat munir. Sampai berhala-berhala yang ada di Ka'bah yang dihancurkan oleh sahabat Kanjeng Nabi itu. Orang itu kita secara arkeologis tidak menemukan artefak-artefak yang meyakinkan bahwa ada berhala 480 berhala Ka'bah yang mana. Toh barangkali kupingnya tersisa kan gitu bisa. Nggak ada. Apa digerus gitu batunya. Ini kan ini. Coba masuk akal ini. Ya itu kan suatu hal yang ini. Jadi gimana? Jadi saya yakin nggak ada neraka? Iya, saya yakin percaya Al-Quran. Saya percaya itu betul. Tapi di mana terjadinya? Ya bisa terjadi di tempat yang lain. Waktu lahir, mungkin di Zimbabwe, mungkin di Uganda, mungkin di India terjadinya. Banyak berlebihan. Bagaimana terjadi di situ? Mereka karena surat Al-Sindi tidak menjelaskan. Di mana terjadinya, kapan terjadinya itu ya coba alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yajal kaidahum fi tadlil warsala alaihim tarmihim bi hajaratin faja'alahum tidak mencerahkan. Ya, jangan dikait-kaitkan begitu, semacam itu. Kemudian juga Nabi Muhammad lahir dengan irhasat lah, artinya irhasat itu keistimewaan sebelum jadi nabi lah gitu. Itu kan begini soalnya orang Arab itu suka mubalaghah, berlebih-lebihan. Kalau nyanjung orang sampai 10 lembar. Faridu asrihi wabahidu zamanihi ya al-mubajjalu segala macam, wah nggak habis-habis di orang tuh. Ya kita coba kita minta ke depan anak-anak kita mesti disuguhkan dengan hal yang rasional aja lah, gitu. Sampai ketika lahir pun Siti Aminah itu tidak setes darah pun yang mengalir, dalam keadaan sudah disunatin sudah. Ini saya tetap melihat Nabi Muhammad adalah sebagai seorang manusia, tidak lebih. Akan turun dengan undang-undang alam sebagai manusia. Nah, kemudian ketika Nabi lahir, terus dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Cerita sirahnya, menurut tradisi Arab, bayi lahir itu untuk bangsawan. Dari mana taunya? Amin itu bangsawan. Kemudian dibawa 2 tahun kan? Mungkin ada tradisi menyusukan anak pada orang lain, tapi kan ibu susunya datang. Setelah kenyang ditinggalkan. Nanti sekian jam kemudian datang lagi. Bukan di bawah 2 tahun. Saya mau bertanya, ini ada ibu-ibu. Mungkin nggak seorang ibu melepas bayinya 2 tahun? Ini kita pertanyakan dulu sebetulnya. Kita pakai logika bicaranya ini persoalannya. Jangan bilang pokoknya ya. Kalau pokoknya nggak usah debat lagi. Iya, ibu prihatin. Apalagi 2 tahun, 2 jam saja. Dokter tidak segera menghadirkan. Sudah panik ibunya itu. Bisa dilempar pakai aspak dokter itu.
Dok, mana bayi saya ntar boleh dimandi? Kok lama banget sih? Ini 2 tahun. Ada apa? Dari something wrong. Ada sesuatu. Saya jujur aja, tidak disukai. Ya. Betul. Setelah meninggal, ikut sama siapa? Kakeknya. Kakeknya meninggal. Pamannya. Disuruh menggembala kambing kan. Sirah Nabawi hanya Nabi Muhammad dilatih untuk memimpin kambing sebelum beliau memimpin manusia. Urusannya apa untuk manusia? Ada lagi alasannya karena Nabi Muhammad ingin mandiri, tidak ingin menyusahkan pamannya karena pamannya miskin. Mana mungkin pemimpin miskin? Jokowi miskin enggak? Pak SBY miskin enggak? Enggak mungkin dong. Yang tanda tangan di jungkul pennya bisa mencarikan uang kok. Dia kan kepala suku Quraisy. Ya, di ada Sidana, ada Diroya, ada Gifada segala macam, semua lembaga. Itu kan tempat wisata spiritual, menghasilkan uang. Jadi artinya beginilah. Andai kan ponakan saya ikut sini, ini saya suruh menggembala kambing. Bagaimana komentar Anda? Kok tegel banget sih? Jadi artinya siapa ya, Bang? semua cerita tentang Nabi, disambut malaikat berbaris, pohon-pohon. Ini mungkin coba di stop Pak, kita diskusikan lah yang disampaikan itu karya itu. sastra sesungguhnya, bukan realita. Oh ya, karya Nabi itu sastra pernah maksudnya penderitaan gimana? kok. Aku minta ini dong namanya Kiai ini siapa? Jadi ya? kalau ingin Buya mengungkap Sakur. faktor psikologis Kanjeng Nabi Buya Sakur. itu lebih jelas Sakur. dalam Al-Quran kok daripada hadis-hadis itu sendiri. Yuk kita dengarkan wadduha walaili idza saja. Dari mulai pagi buta sampai larut malam dalam keadaan galau. Ya kan, sehari dia menghadapi kegalauan hidup ini. Ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu kok. Wa maqala dan juga tidak marah sama kamu. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Walal akhiratu khairul lakam dan pulang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersakit dulu. Itu maknanya walal akhiratu khairul lakam minal ula. Percayalah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarta. Nanti bakal dikasih kamu dan kamu pasti senang. Oh, Alam yajidka yatiman. Bukan engkau anak yatim. Fa'aw, Allah yang melindungi kamu. Wa wajadaka dhalan, kamu kebingungan mencari jalan kehidupan, bukan tersesat ya. Fahada, Allah yang menunjukkannya. Wa wajadaka ailan, kamu melarat, minta makan sama orang lain. Ailah itu kan yang kita santuni. Fa'akhna kalian. Fa'amal yatim fala takar wa masail fala tanhar. Pesan yang sangat diistimewakan adalah menyantuni anak yatim. Kenapa? Karena dia yang mengalaminya penderitaan dan menerangkan pikiran-pikiranmu kepada seseorang. Oke, kita diskusikan lah. Gimana tanggapan Pak Munir itu, Pak? Pak Munir. Ya, jadi gini, Bang. Saya konfirmasi dulu ya, itu yang di sampingnya yang gondrong itu Gus Mufik. Ya, Muafik itu. Pernah ke istana itu. Ya, itu bukan orang sembarangan yang di sampingnya itu. Jadi Bang, itu para ulama semuanya marah sama Gus Muafik itu Bang, karena menuduh Nabi Muhammad itu ulama ya. Terus belean, terus nyolong jambu katanya. Nah, mereka berdua itu kontroversial Bang. Kalau Anda nggak percaya, nih aku lihat ya. Gus aku lihatin ya. Itu NU tulen, jangan di ini Bang, ngomong macam-macam. Bang, gak usah Munir. Semua orang. Munir udah pernah dengar. Enggak, aku yang intel. Kamu semua orang. Munir nggak boleh, itu Gus Mufik itu. Semua orang marah Bang. Enggak, semua ulama marah sama Buya Sakur ini.
semua ulama marah sama Buya Sakur dan Gus Muafik ini. Jangankan semua ulama, saya aja marah nih karena Pak Munir jadi marah. Gak ada urusan Jadi bukan ulama-ulama marah. Yang marah Kayak bukan gitu. ulama, yang marah Egi tuh pada tuh yang marah. Semuanya yang marah itu. Jadi gini ya, aku lebih tertarik bukan masalah yang marah, yang itu sebuah kebenaran yang sedang dinyatakan, nggak usah marah. Jadi nggak perlu ditanggapi sih kalau menurut aku. Yang saya bilang sama Fahmi itu borok-boroknya itu. Kata-kata dia benar nggak? Benar. Yang marah itu siapa? Somat itu ulama. Kalau Anda marah ya, kalau Anda membenarkan, silakan tunjukkan bahwa Nabi Muhammad mengulung. Tanya dia dong yang ngomong. Bibir mana? Ada nggak hadisnya? Tanya yang ngomong. Kalau mencium waktu lagi puasa memang kamu ada. Tanya pada Buya, kamu tanya Buya dong. Bukan, hadisnya itu kan banyak Pak Munir. Tapi yang berlaku, yang diambil 14. Yang selain itu, hadis itu ada yang berisi yang Pak Munir katakan itu. Tapi itu tidak. Dimana? Itu kan, iya dong. Itu kan sebenarnya hadis banyak. Kok diceritakan yang di banyak. Pak Syukur tuh, Pak Buya itu dia udah baca banyak. Jadi ada hadis saya, ada yang enggak. Gitu, Pak. Dia tuh profesor, Gitu. emang belum Munir. Dia tuh profesor, sekolahnya di Al-Azhar. Dia cebong, Bang. Emang Cebong, Bang. Bang. SMA aja kan lulus. Enggak. Bang, namanya cebong, Bang. Ngerti cebong enggak? Bukan masalah cebong atau enggak. Bukan. Berarti garis keras lu Munir. Ya, lu kadrun lu. Iya, aku memang kadrun, cebong PS kadrun kok. Namanya cebong. Kampret. Kampret apa? Cebong. Jadi gitu Bang, Nabi Muhammad aja belean, rembesan. Tapi gini, Pak Munir, Pak Buya itu kalau kita lihat ya Pak Munir ya, dia udah antisipasi loh Pak Munir. Ke depannya itu loh. Dia bicara tuh nanti untuk ke depannya. Karena apa? Dia takut kalau ini akan diselidiki. Makanya dunia internet ini nggak bisa main-main, Pak. Ini akan diselidiki terus. Jadi bukan hanya Pak Buya aja. Nanti anak Pak Munir jangan-jangan murtad lantaran ini. Ngerti nggak Pak Munir? Aku berani bilang Profesor Tai Kucing. Ya itu kan Pak Munir karena merasa tersinggung aja. Santai aja Pak Munir. Nabi Muhammad tersinggung. Nabi Muhammad belean. Kami Pak Munir. Kami Kristen ini Pak Munir udah biasa disinggung Pak Munir macam-macam Pak Munir. Masalahnya. Bagi kami ini biasa nih Pak Munir. Jadi selama ini kan ditutup-tutupi. Ya kan, sekarang dibongkar. Iya itu. Kagetan masalahnya. Kalau dihadapkan sama saya, jauh Bang. Kamu tuh sekolah apa sih Munir? Dia itu profesor, doktor Al-Azhar, tahu nggak? Jadi gini ya, pertanyaannya Pak Buya Sakur itu harus dijawab, tapi menjawabnya kan bagaimana? Apakah hadis itu masih bisa direvisi? Hadis itu kan. Bisa nggak Pak Munir hadis direvisi lagi? Nah, itu karena dia. Kan contoh kan kayak hadis Bukhari itu kan dari 600.000 kan. Bentar. 600.000 ayat yang tersisa hanya berapa ribu tadi? 60.000 ya? 14.000. Hadis Bukhari. Nah, sekian ratus ribu justru dibuang. Yang sisa ini apakah masih mungkin direvisi? Iya. Kenapa Pak Munir? Yang sahih screen-nya Pak Munir cabut dulu. Enggak, maksudnya yang sahih itu hanya jadi ada beberapa. Yang cocok dengan cocok hadis lemah itu banyak gitu kan. Memang ini dengerin. Ada hadis dhaif, hadis lemah, hadis sahih. Yang cocok dengan Abbasiyah diambil, yang enggak dibuang. Ya enggak apa-apa, Bang. Sementara
Anda tidak bisa menunjukkan mana hadis yang lemah itu yang menunjukkan Nabi Muhammad pernah berpuasa. Loh, itu tugasmu, Munir. Itu tugasmu untuk membuktikan bahwa yang mereka katakan iya, salah. kami kan cuma menyimak aja, Munir. Kami menyimak aja. Kami nggak mau bantah-bantah itu. Ngapain kami bantah? Hadisnya, itu kan dari kalangannya Pak Munir sendiri. Jadi aku nggak usah. Kita bukan Nabi, ahli di bidang itu. Ya, coba. Hadis Nabi mencium siapa? Kamu nggak boleh gitu lah. Munir. Coba. Munir. Nggak boleh bilang gitu lah. Lagian itu yang dihormati oleh Nahdlatul Ulama loh. Aku berani bilang tai kucing. Dua orang itu tadi kayaknya ada Pak Munir. Pak Munir. Iya ada. Coba tunjukkanlah. Pak Munir kan udah ada tadi Pak Munir. Coba Pak Munir. Itu tuh. Lalu kukatakan kepada beliau, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Beliau lantas bersabda, aku pun juga sedang berpuasa. Beliau pun lantas menciumku. Betul kok yang disampaikan Pak Buya Syakur itu? Iya. Mana ada berpelum? Cuma cara ini agak halus mungkin. Tapi ada yang lain lebih dalam lagi. Cerita ada kok itu. tadi yang ditulis itu Pak Munir. Jadi nggak salah Pak Buya Syakur itu. Memang. Coba yang atas, paling atas. Paling atas itu ada. Ini ada, ini paling lengkap ini. Berarti betul yang disampaikan Pak Buya Syakur itu. Betul, mencium aku juga. Tapi kalau ini berpuasa kok, aku sedang berpuasa. Itu. Yang namanya mencium bisa aja begitu Pak Munir. Gimana rupanya? Emang ada hukumnya kan nggak boleh mencium kan kalau saat berpuasa? Enggak apa-apa Bang. Masalahnya Nabi itu enggak lah Pak Munir. Kamu kan juga tahu Munir. Kamu tahu apa? Gini. Sorenya terjadi. Pak Munir, berarti gini ya. Apakah bisa dikatakan begini? Dalam hukum Islam itu kan saat berpuasa nggak boleh mencium. Tapi itu tidak berlaku kepada baginda. Apa begitu Pak Munir? Bukan gitu. Itu hanya dikhususkan kepada Nabi. Karena Nabi itu bisa menjaga nafsunya. Beda sama kita. Berarti firman Tuhan. Jadi gini. Berarti firman Tuhan yang disampaikan oleh Jibril kepada baginda Nabi itu tidak berguna, tidak berlaku untuk Nabi. Tapi hanya untuk umatnya gitu. Enggak Bang. Boleh kita melakukan. Cuman kita ini kan khawatir gitu kan. Takutnya ada nafsu. Memang sebagian mazhab boleh. Misalkan mazhab Hambali kalau nggak salah itu boleh mencium kalau istrinya saat sedang berpuasa. Itu sudah nafsu mengenyot lidah. Ada nggak mana hadisnya mengenyot lidah itu? Ya kita tidak tahu Pak Munir. Seharusnya manusia loh ya, manusia itu mengenyot lidah berarti sudah nafsu. Mana Bang mengenyot lidahnya mana Bang? Itu tadi Buya Syakur kan ngomong begitu. Mana tanya dia, jangan tanya aku, tanya dia. Di hadis apa sih ini Pak mungkin? Nggak ada. Walaupun orang bilang kayak apa. Gini. Itu kan hanya untuk memfitnah Nabi Muhammad. Gitu. Pak Munir, ini awal dari kalimatnya ini coba baca Pak. Ini bukan sekedar hanya seneng aja, sayang aja, bukan. Ini udah ada awal kata aja ditulis nih. Pada suatu hari hasratku, syahwatku bergejolak. Kayak itu Pak. Iya. Itu dasar. Siapa Bang? Umar bin Khattab mengatakan, Umar yang berkata itu bukan Nabi. Jadi Umar ini mau bertanya ke Nabi nih. Umar bin Khattab mengatakan, pada suatu hari hasratku atau syahwatku bergejolak, kemudian mencium istri padahal aku sedang berpuasa. Maka aku datang menemui. Kan mungkin ditanya. Kamu tuh, dengar dulu. Akalnya memang hilang sih lu sih mulut pentat ayam kau. Kamu yang maka aku datang blok lo ngomong gitu ke gua. Maka aku datang. Gak usah apa-apa. Kamu ngetes terus. Maka aku datang menemui Rasulullah. Ilmu juga kagak lu bodoh lu. Di mana kamu bikin tafsir yang nggak jelas lu. Kamu nggak bikin tafsir nggak jelas itu.
Umar bin Khattab mengatakan pada suatu hari hasratku bergejolak, kemudian mencium istri. Padahal aku sedang berpuasa, maka aku datang menemui Rasulullah. Baca sampai habis saja. Aku mengatakan, Aku mengatakan hari ini aku melakukan suatu perbuatan kesalahan yang besar. Aku mencium istri padahal sedang berpuasa. Nah terus Rasulullah menjawab, itu kok hasratnya lagi nafsu kok. ya itu kan Umar bin Khattab bang menemui Nabi. Udah baca aja, baca sama habis. Baca terus, jangan dipotong. Ya Rasulullah SAW menjawab, apa pendapatmu apabila kamu berkumur-kumur dengan air padahal kamu sedang berpuasa? Nah, Umar bin Khattab menjawab, hal itu tidak mengapa, tidak membatalkan. Nah, memang kita sudah tahu gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, lalu di mana masalahnya? Nah, artinya coba baca ini Pak Nabi Munir. gitu. Dalam hadis ini, dijelaskan bahwa mencium istri saat berpuasa tidak membatalkan puasa selama tidak disertai dengan nafsu dan menjerumuskan puasa. Akan tetapi perbuatan yang bisa memancing diri ini membatalkan puasa sebaiknya tidak dilakukan. Terus, coba Pak, lanjut. Nah ini nggak apa-apa nyecuk mata, meneteskan mata nggak apa-apa, terus minum obat. Kalau minum obat berarti pernyataan Pak Munir tadi salah. Katanya cuma Nabi yang boleh gitu. Nah, tadi berarti Umar bin Khattab bukan maksudnya. Tahu tadi yang tidak. Itu kan diawali dengan kata-kata itu. Kau putar balik. Gimana? Enggak. Yang jelas gini Pak Munir ya. Pak Munir, kamu kan udah lihat tuh. Aku bercanda tadi. Jadi levelnya Pak, ini levelnya bukan sekedar kissing biasa Pak. Jadi itu yang dipermasalahkan. Lantas berarti dia lebih dong dari yang biasanya. Bukan sekedar mencium, tapi lebih dari itu ini Pak. Kan, itu kan Umar bin Khattab. Dan dia ngomong sama baginda Nabi, tapi baginda Nabi bilang nggak masalah itu katanya. Nggak masalah itu. Iya. Itu dia. Itulah bang, hikmahnya buat kita boleh mencium istri selama tidak bernafsu bang. Yang salah itu kalau mencium bini orang. Itu yang salah. Kalau istri sendiri nggak apa-apa, asalkan lo diawali dengan itu, dengan nafsu. Diawali loh kata-katanya loh. Tapi kalau mazhab Syafi'i, aku kan penganut mazhab Syafi'i ini. Aku datang lagi itu lebih berhati-hati, nggak melakukan itu kalau kami gitu. Itu kan sebagian berbeda pendapat gitu. Masalah istilah maksudnya. Sama seperti tahlilan, ada yang enggak, ada yang tahlilan gitu. Di Islam tuh gitu bang. Begitu. Pendapatnya sudah jelas, Rasulullah menyatakan boleh. Berarti Islam karepmu. Iya bang, cuman nafsu Nabi dengan kita lain bang. Kita nggak bisa nahan nafsu, Nabi itu pandai. Begitu. Oke, ini aku share Pak, ini kita harus cari datanya. Ada datanya, aku udah dapat ini. Neng. Nabi SAW pernah mencium dan mencumbu dengan istrinya ketika puasa. Namun beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya. Iya memang. Tapi udah dicumbu kan? Cuman kalau mengkulum-kulum lidah itu. Ya itu mencumbu, bercumbu. Tujuan. Kan balik, bolak-balik kan. Nggak apa-apa, tapi kalau kata-kata mengenyot itu kan ingin menghina Nabi, ulama itu. Itu jadi bercumbu. Emang salah ya. Kita cari kamus bahasa Indonesia. Bagaimana bercumbu ya. Itu aku. Oke, kita lihat bercumbu ya. Kayak kucing kalau itu. Oke, nggak apa-apa. Terserah itu ulama kamu kok, itu ulama besar itu loh, bukan ulama kecilan itu. Walaupun sebesar Nabi, kalau bilang yang enggak kepada Rasulullah, aku nggak terima. Ini kalau bercumbu bahasa Inggrisnya itu making out itu apa itu? Nggak tahu lah, making out. Bercumbu itu adalah mencium. Makin hot. Ya. Kalau KBBI yang namanya mau bersenggama itu pasti diawali dengan cium-ciuman. Entar ya, cumbu itu kata manis yang dipakai untuk membujuk atau berkasih-kasih dan sebagainya. Bercumbu itu bersenda gurau kelakar. Ulama saya kucing seperti itu tuh.
Ini bercinta-cinta ini, rayu-merayu, saling mencumbu. Jadi ini sudah, Lagu. aduh. Kayak lagu Dewa. Bercumbu itu ML, Mobile Legends. Iya. Iya, jadi apakah itu yang dilakukan Rasulullah waktu itu? Apakah KBBI ini udah nggak apa-apa gitu, biarin aja. Ayatnya ada, lu untuk membela Iya, sesuatu lu menolak. Kayak lagu Pak Munir, kayak lagu aku sedang ingin bercinta karena. Jadi Buya Sakur itu nggak salah, Pak Munir yang kurang pengetahuan. Walaupun profesor, doktor, Buya Sakur, kalau dia mengatakan mengenyot sementara hadisnya nggak mengatakan gitu, itu mulut pantat ayam itu. Yang namanya bercumbu itu mengenyot enggak, mengenyot. Saya klarifikasi ya. Tadi kan kita sama-sama dengar ya, Pak. Buya itu tidak mengatakan itu. Yang mengatakan hadis yang bikin begitu dia kutip itu salah katanya. Itu jangan terlalu berlebihan kayak gitu dong bikin hadisnya kan gitu sebenarnya. Hadis itu tidak bisa dipakai. Iya gitu, bukan dia mengesahkan hadis itu, bukan. Lu dengar iya makanya Bang. Iya dia cuma mengasih tahu itu banyak hadis-hadis yang model-model begitu berlebihan, jual nama katanya. Iya aku kan bilang kalau dia mengatakan mengenyot, aku berani mengatakan apa ulama tai kucing. Bukan dia. Gimana sih? Gini aja yang namanya ilmiah. Ini ilmu ilmiah namanya bercumbu yang mengenyot. Itu ilmiah. Pak Munir, mengenyot itu apa sih? Nggak tahu ya, itu. Tapi gini ya, ini Pak Munir mungkin ya ini saran aja untuk Pak Munir. Mengapa Pak Munir dari sekian ratus ribu hadis itu tapi kok bisa sisa sekian? Itu atas otoritas apa mereka memiliki wewenang untuk memutuskan itu? Padahal itu kan sudah selama bukan Al-Quran nggak apa-apa Bang. Iya, bukan Al-Quran nggak apa-apa Bang. Iya. Terus apa hadis walaupun palsu semua kami nggak ini. Nggak ngaruh gitu. Jadi ujung-ujungnya Al-Quran. Iya, sebentar. Bukan gini. Bukan, maksud aku gini kawan-kawan. Pak Munir bilang kalau Al-Quran kalau asalkan jangan Al-Quran. Tapi menurut Doktor Guru Besar Munim Siri, Quran baru dikodifikasi 1924. Gimana itu Pak Munir? Tapi Bang, walaupun selemah-lemahnya hadis, nggak ada Bang hadis itu yang mengajak kita ke menyembah selain Allah itu nggak ada Bang. Ya iya baik betul. Semua, walaupun hadis lemah. Misalkan ada hadis palsu nih. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Itu nggak sahih hadisnya Bang. Tapi bagus Bang. Motivasi gitu kan. Hadis itu gitu Bang. Walaupun ambil aja deh yang bagus-bagus Pak. Pak Munir, saya mau nanya. Ya. Kenapa kata Pak Munir kan ada hadis palsu. Tapi kenapa dipakai itu? Dan kenapa menjadi referensi gitu? Selama dia tidak berhubungan dengan halal haram, dengan memutuskan halal haram misalkan, selama dia tidak berhubungan dengan ketauhidan dan selama dia masih berlindung di bawah hadis sahih dan untuk padoil amal atau untuk motivasi, nggak apa-apa dipakai hadis itu. Tapi kan jelas kata Pak Munir kan hadis palsu, gitu loh. Iya, walaupun permasalahannya hadis itu memang benar. Kalau kami Pak Munir, kalau ada Injil palsu, tidak kami pakai Pak Munir. Walaupun apapun itu. Loh, aku kan udah bilang, selama dia tidak berhubungan dengan hal yang halal haram atau menghukum halal dan haram. Selama tidak bercerita tentang hukum halal haram, itu nggak apa-apa Bang. Misalkan untuk motivasi, tuntutlah ilmu ke negeri Cina gitu kan. Pak Munir, kan Pak Munir, masalahnya Pak Munir, apakah hadis itu benar kenyataannya begitu atau karangan bebas? Itu masalahnya Pak. Kalau karangan bebas, Bapak bisa bikin enak-enak, bagus suka-suka Bapak gitu. Tapi itu real nggak? Itu dipercaya atau tidak yang karangan bebas? Makanya Al-Bukhari itu memuat hadis-hadis sahih semua. Nah, sekalipun Pak, Al-Bukhari itu mengambil yang 14 yang bagus-bagus, itu benar nggak jadi begitu? Itu masalahnya juga. Iya, sekarang misalkan gini Bang, yang
untuk mengetahui benar apa enggak itu biasanya orang itu kalau menemukan hadis itu bertentangan dengan syariat agama. Enggak, katakan tidak bertentangan. Tapi itu apa benar terjadi atau tidak? Kan gitu masalahnya. Misalkan ada hadis yang membolehkan mencuri misalkan. Nah, itu kita timbulkan timbul rasa apa ini benar apa enggak gitu. Enggak, kita nggak usah bicara dulu perintah-perintah gitu, Pak. Perintah-perintah ya kan, tambahan-tambahan perintah-perintah itu bagus atau tidak. Cuman ada kan tuntunan Nabi itu kadang-kadang ada yang diceritakan bukan hal yang sebenarnya gitu. Walaupun bagus gitu. Apa kira-kira? Nah, itu kan nggak ada pengukur ya kan? Nggak ada pengukur ya kan? Kalau Anda kan bagaimana kalau ada contoh nih. Anda sendiri contoh, nggak bisa contoh kisah perang tadi tuh. Kisah perang tuh. Kisah perang yang gajah itu. Ya kan? Itu nggak ada. Katanya, kenapa? Nggak masuk logika. Di padang pasir nggak ada rumput. Bagaimana bisa lewat itu orang? Oh, berarti kalau nggak ada, ulama itu salah berarti. Di Al-Quran aja ada kok. Ya, itu kan kalaupun ada berhubungan dengan Al-Quran, tapi kan logika nggak masuk gitu, Pak. Itu masalahnya, sejarah itu nggak masuk. Iya. Enggak, kata Ustadz tadi ada. Iya, makanya gini, Pak. Jadi dia menginginkan supaya hal-hal yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah, secara logika, ya kan, arkeolog, ya tahun 571. Jangan disampaikan abad gitu. ke-6. Di paruh di penghujung abad ke-6. Jangan berlebih-lebihan. Nabinya abad ke-7. Jadi sudah 1400 tahun yang lalu. Dan hadis Nabi sendiri itu baru dikumpulkan setelah 150 tahun Nabi meninggal. Yang cerita orang-orang katanya. Maka timbul ilmu hadis. Ada riwayat, ada diroya, ada sanad, ada matan, ada tahwi, ada dobit, ada sahih, segala macam. Pak. Ya kan? Dan ternyata diseleksi banyak hadis-hadis yang palsu yang ditolak oleh Bukhari Muslim. Dari 600.000 hadis itu yang lolos hanya 14.000. Berapa banyak hadis yang ditolak? 500.000 ditambah 84.000. 580 hadis. Yang lolos hanya berapa persen? Ya itu hadis kebul semuanya itu. Itu pun sekarang dikritisi lagi juga masih ada yang perlu diragukan juga. Bukan meragukan nabinya, meragukan hadisnya apa betul Nabi ngomong begitu. Karena di Sahih Bukhari juga ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang membunuh cecak malam Sabtu masuk surga. Dan di hadis Bukhari juga ada Nabi Muhammad berulang kali mencoba bunuh diri. Mau dipercaya? Itu persoalan. Ya kan gitu. Jadi makanya perlu rasionalisasi. Kalau hadis-hadis Nabi yang tidak rasional, tolong hormatilah Nabi. Sebentar Pak, jangan diputar terus nanti copyright kita. Kalau kita tidak punya bukti akan kepalsuan hadis itu, nanti kita kena copyright, di take down nanti kita punya. Jadi itu Pak Munir, jadi artinya bercumbu boleh, yang penting jangan sampai keluar mani. Ya namanya bercumbu kan nafsu udah di situ itu. Oh. Ini Bang ya, coba tolong padahal puasa itu kan itu menawan hawa nafsu, berarti hawa nafsu itu. Ini Bang. Sebagian mazhab itu membolehkan berdasarkan hadis itu. Cuman kalau khusus mazhab Syafi'i, mayoritas kan Indonesia ini kan mazhab Syafi'i, kalau di Maroko kan Hambali gitu kan. Kalau mazhab Syafi'i itu tidak mengamalkan hadis itu karena apa? Kita nanti kan ragu gitu kan. Aku mencium istriku. Apa aku bernafsu apa enggak ya gitu. Lalu datang kalau nafsu udah Pak Munir, kalau di ayat itu udah jelas ada nafsu Pak. Cuma hanya tidak keluar aja itunya, maninya. Ya kan kita kan
lebih berhati-hati. Jadi ya itu. Ya kalau begitu, padahal puasa itu kan menahan hawa nafsu, Pak. Padahal Iya, hawa makanya. nafsu itu kan bercumbu itu kalau menurut aku itu udah hawa nafsu. Cuman yang nggak dikeluarkan aja itunya. Ya, tapi kalau begitu kayaknya ya sudah Pak Munir nggak masalah. Yang pasti yang dibilang sama Pak Buya Sakur itu benar kok. Iya betul kok yang Iya, disampaikan. cuman kalau yang kata Pak Wawan tadi, apa ya? Memang bercumbu. Menyot katanya itu kan. Iya bercumbu. Ada hadis yang tidak sahih gitu. Dan itu hadis yang sahih tuh, karena banyak juga kulihat para ulama memakai itu. Ya itulah Pak Munir kenyataan bahwa bercumbu boleh, yang penting jangan sampai keluar. Ya saya. Loh, kalau nafsu udah pasti, udah pasti Pak Munir. Pak Munir nggak baca tadi katakan di situ bersahwat itu. Jangankan puasa. Cuman nggak sampai dikeluarin aja. Ambil wudhu aja, sebagian mazhab boleh menyentuh istri. Sebagian mazhabnya, tapi kalau mazhab Syafi'i itu hati-hati gitu kan. Jadi memilih yang nggak boleh. Terus berarti yang betul istri. Itu yang mana Pak Munir? Ya, betul yang benar semua. Itu yang mana? Mereka sama-sama punya dalil. Betul semua. Mereka sama-sama punya dalil. Berarti. Cuman karena gini Bang, ukuran nafsu kita itu kan kita banyak nggak tahu gitu kan. Apa aku bernafsu apa enggak tadi aku nyentuh istriku tuh. Takutnya datang membisik Bang. Ya kalau aku ngomong sama Pak Munir gini ya, nafsu itu udah tegak dia, hanya nggak keluar aja airnya. Takutnya ada setan gitu kan. Kamu bernafsu Munir. Enggak, aku gak bernafsu. Ada sedikit katanya. Kata setan, bisik. Lalu aku ragu nih. Nafsu apa enggak nafsu. Akhirnya aku ambil wudhu lagi kan gitu. Nah jadi untuk menghilangkan rasa ragu itu, ya jangan gitu. Kalau masyarakat ini gitu. Pak Munir, logikanya kalau sama istri itu nafsu apa tidak itu? Kalau pas kita lagi kayak tadi bercumbu. Nah, kalau aku pasti bernafsu Bang. Soalnya syahwatku ini tinggi. Gimana mana kalau namanya bercumbu, logikanya Pak Munir. Yang di mana kalau namanya bercumbu itu pasti ada nafsu, Pak Munir. Tidak mungkin tidak menafsu. Kok kita ragu-ragu sih? Menafsu apa enggak? Ada teman aku Bang, tak tanyakan Bang. Kamu kok nyium apa? Kok bercumbu loh, bukan nyium biasa gitu, bercumbu. Itu kan bercumbu. Ya kamu nyium istri tadi kok sekarang kamu nggak wudhu lagi? Aku nggak bernafsu melihat istri saya. Melihat istri orang, baru aku bernafsu katanya. Waduh. Coba ngelihat istri orang bernafsu, ngelihat istri sendiri tidak nafsu. Gimana tuh? Aku nggak batal, soalnya aku nggak bernafsu kata dia. Aku kalau ke bini aku nggak bernafsu, kecuali ke istri orang katanya. Aduh, Pak Munir, kapan kau tobat Pak Munir? Kecuali Bang, ada ayat mengatakan hadis, sembahlah apa pokok kayu katanya, sembahlah patung. Nah itu baru itu salah hadis itu. Kalau misalkan hadis palsu itu mengajak kebaikan, nggak masalah Pak Munir. Tapi gini Pak Munir, ada yang begini ya. Dia nggak nyuruh nyembah, tapi Pak Munir dengan perilaku menyembah gitu. Gimana tuh Pak Munir? Menyembah apa? Ya apa aja lah. Dengan perilaku menyembah? Iya, dia nggak ngomong, tapi ada perilaku Pak Munir menyembah. Orang Islam nggak ada nyembah selain Allah, itu nggak ada. Nabi pun tidak ada menyuruh nyembah selain Allah. Iya, nggak nyuruh, tapi kelakuannya begitu gitu, menyembah. Menyembah itu apa sih Pak Munir? Menyembah itu? Kalau menurut Pak Munir? Maksudnya menuhankan selain Allah lah gitu kan. Hanya itu, menuhankan. Itu menyembah. Iya, menuhankan selain Allah itu misalkan pergi ke dukun, minta tolong sama jin. Itu kan namanya. Coba buka dulu KBBI. Menyembah itu gimana menyembah itu? Arti menyembah. Oh iya, oke. Sujud ke manusia pun sekarang tak boleh kalau syariat Islam. Oh, makanya
Bukan Di arti Alkitab menyembah itu pun nggak boleh. Bersujud sampai sujud muka ke tanah itu kalau ke manusia biasa itu nggak boleh. Iya, jadi menyembah itu maknanya Pak Munir bukan hanya mentuhankan sesuatu. Ya terserah lah itu kan. Di KBBI itu kan menyembah itu kan apa itu? Apa kata KBBI terserah. Kalau menurut kita umumnya kan menyembah itu ya artinya sujud atau mengabdi. Apa gimana ya? ini Menuhankan lah gitu umumnya. Apa tuh? Situ. Pernyataan hormat dan hikmat dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau menyusun jari 10, lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu dan dengan menyentuhkan ibu jari ke hidung. Menghormati dengan sembah. Menghormati dengan sembah. Itu kata Iya, bendanya. artinya kan bersujud kan? Itu Iya. menyusun jari 10, lalu gitu. mengangkatnya hingga ke bawah dagu. Iya, jadi menyembah ini sebenarnya kata yang netral. Iya, Siapapun boleh disembah. Menyembah itu menghormati dengan Iya. mengangkat sembah, nggak masalah. Kan yang dimaksud aku, yang dimaksud aku dengan KBBI itu beda. Berarti bukan mentuhankan, Pak Munir, bukan Ini mentuhankan sesuatu, bukan itu menyembah itu. Kita lihat di PL menyembah. Menyembah itu raja disembah. Nah, ini jadi memang Pak Munir kan kitabnya di abad ke-7. Kalau Anda kan menyembah nih. Kalau Anda kan menuhankan gitu kan. Itu sama. Iya, lihat itu ini. Itu namanya. Beda lah, Pak Munir. Mentuhankan dengan menyembah beda. Kan KBBI tadi sudah bilang, mentuhankan itu apa? Itu loh. Kan Anda menuhankan. Kan Anda menuhankan. Lihat ini. Enggak. Mentuhankan itu beda dengan menyembah, Pak Munir. Bukan, ini. Dah. 1 Samuel 24:8. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Jadi menyembah itu nggak hanya kepada Allah, Pak Munir. Daud sendiri aja melakukan hal itu. Iya. Kalau menuhankan. Kalau lagi Pak Munir kan, Nabi Daud kan, Daud kan Nabi kan? Nah, masa seorang Nabi menyembah Raja Saul? Iya, ini lagi. Muslim itu. Lalu Ahimaaz berseru, katanya, kepada Raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada Raja dengan mukanya ke tanah, serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu. Lalu Betseba berlutut dan sujud menyembah kepada Raja dan bertanya. Dan Raja bertanya, ada yang kau ingini? Jadi Raja itu disembah. Cuman ya Pak Munir nggak ngerti juga. Pertanyaanku, kamu ke Yesus itu menyembah apa menuhankan? Loh, Yesus memang Tuhan kok, bukan karena kami Tuhan kan, memang dia Tuhan. Ini kalau Yesus Tuhan maksudnya jelas. Lebih parah dari menyembah itu, Bang. Lebih parah dari menyembah itu. Ini Pak Munir ya. Kisah Rasul 2 Pak Munir, saya tunjukkan. Ini lihat nih. Sadarlah Bang. Ini lihat ya. Lihat. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan bentar dulu. Manusia. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan itu kan gelar. Kristus itu gelar. Tuhan itu kepenguasaan, Kristus itu berbicara fungsi sebagai imam, raja, dan nabi. Jelas kok. Jadi bukan kami yang menuhankan Yesus. Tapi memang Yesus adalah Tuhan yang kami agungkan sebagai Raja segala Raja. Pak Munir. Yesus nggak pernah aku Tuhan. Saya mau nanya Pak Munir. Pak Munir. Ini Pak Munir. Oke. Saya jawab semua Pak Munir. Enggak Pak Munir. Berdasarkan tadi arti dari KBBI kan menyembah tadi. Saya mau nanya. Pak Munir menyembah baginda Nabi enggak? Sesuai dengan definisi KBBI ya? Enggak. Menghormati aja. Oh iya sama dong kalau kayak gitu definisinya. Teladan. Ini nih. Wah, berarti Anda menghormati aja. Iya, berarti kamu nggak menghormati baginda Muhammad. Iya. Kan menyembah tadi kan menghormati ya.
Tapi KBRI itu nggak bisa dijadikan dalil, Bang. Loh. Bahwa yang Jadi sekarang dalilnya apa ini? Adalah benar. Menyembah itu umumnya ya menuhankan gitu. Menyembah bersujud. Tidak ada situ Pak Munir, menyembah itu mentuhankan, tidak ada gitu loh. Tidak ada sesembahan. Mau Pak Munir cari dari literatur bahasa Inggris pun menyembah itu bukan mentuhankan Pak Munir. Tidak ada sesembahan selain Allah. Mentuhankan itu menjadikan penguasa gitu loh. Mentuhankan itu menjadikan sesuatu itu penguasa. Itu mentuhankan. Beda dengan menyembah gitu loh. Artinya penguasa itu Tuhan. Memang Tuhan itu kan artinya penguasa. Kenapa? Iya. Presiden penguasa enggak? Penguasa. Oke. Sekarang presiden itu Tuhan. Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, berarti Erben salah berarti. Iya, Tuhan dalam pengertian Tuhan. Tuhan itu. Enggak usah pengertian zaman dulu, Bang. Pengertiannya itu Tuhan dari segala Tuhan. Itu loh Pak Munir. Tuhan itu Tuhan dari segala Tuhan. Penguasa dari segala penguasa. Itu Tuhan. Gitu Pak Munir. Kalau dia hanya penguasa saja, itu Tuhan. Pak Munir. Tapi kalau dia penguasa dari segala penguasa, Tuhan dari segala Tuhan di atas segala Tuhan. Itu loh Pak Munir. Itu pengertiannya. Gitu loh. Betul Pak. Jadi predikat Tuhan itu di atas penguasa. Jadi penguasa di atas segala penguasa. Tuhan di atas segala Tuhan. Itu Tuhan. Itu loh. Nah, makanya tadi saya tanya sama Pak Munir berdasarkan definisi dari KBBI tadi tentang menyembah. Apakah Pak Munir menyembah baginda Nabi? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Kalau dia ada karena nih, tidak ada. Karena tidak ada sesembahan selain Allah, Bang. Bunyi syahadat kan gitu, Bang. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi kalau ada nama-nama lain, nama aja nih, nama-nama selain Allah, nama Allah itu. Misalkan dengarlah bangsa Israel, Tuhan Allah Esa ya. Jangan kamu menuhankan selain Allah, gitu kan? Udah jelas itu. Allah itu predikat. Tapi gini Pak Munir, bagaimana dengan 2 kalimat syahadat? Tuhan enggak? Rasul itu. Kenapa dalam 2 kalimat syahadat itu ada Tuhan, ada juga baginda Nabi? Kenapa ada Tuhan saja gitu loh? Sama kayak kredonya, sama kayak syahadatnya bangsa Israel. Ya kan, bangsa Israel kan syahadatnya kan seperti yang dibilang Pak Munir kan gitu. Dia nggak pakai Musa tuh. Iya, dengarlah hai bangsa Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Titik selesai. Kenapa? Iya. Kenapa ada bangsa Israel itu mengatakan Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa dan Nabi Musa adalah nabi yang kurang baca Injil iya. Anda. Kurang gitu baca loh. Injil berarti Anda. Kurang baca Injil berarti Anda. Kenapa? Ayatnya mengatakan hukum yang terutama bahwa dia mengenal engkau satu-satunya yang wajib disembah dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang telah engkau utus. Itu di Injil. Itu di ada itu Pak Munir. Dengar dalam Markus 12 itu Pak Munir. Kalau Yahudi Pak Munir enggak gitu. Pak Munir dalam Markus 12 itu salah Pak Munir. Jelas di situ dikatakan dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada itu dikatakan selanjutnya ada kalimat yang tadi. Enggak, dia kutip dari Simon Sir tuh, situ orang itu saya tahu itu gaya-gaya udah biasa itu. Boleh kita buka ya, coba buka Markus 12 dulu. Tapi dia salah pengertian tuh. Tafsir sendiri aja suka-suka. Markus 12 itu. Iya, kan itu kan Markus 12 itu. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat berapa itu? Ayat berapa? Ayat 17 ya, ayat berapa? Dengarlah hai bangsa Israel. Mana itu ya? Nah, ya. Kan hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Nah, itu mana Pak? Oke. Yohanes itu. Buka Yohanes 17:3 dong, Bang. Yohanes 17:3. Ini. Kalau ini kan dikutip Yesus dari Ulangan 6 ayat 4-5 toh.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Adonai itu Elohim kita. Adonai itu Esa. Jadi kata Tuhan besar. Iya. Coba Yohanes 17. Yohanes 17. Itu yang Markus 12 itu kredonya ya. Pengakuan imannya orang Yahudi ya. Bang. Itu atau ayat 1 dulu, ayat 1. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sama, nggak ada beda. Beda lah. Beda, itu kan rindu. Itu iman. Bukan. Oke, kita lihat ya. Utusan yang bagaimanakah Yesus? Kita lihat ayat 2 ya. Tunggu dulu, Le. Itu bukan kredonya bangsa Israel ya, bangsa Yahudi itu. Bukan. Iya, bukan. Itu Yesus yang mengatakan tentang apa tema itu? Tentang dia menciptakan kepada dia mengatakan kepada para murid gitu. Makanya dikatakan ayat 1 demikianlah kata Yesus. Itu beda lah, jangan sama-samakan. Beda. Orang Yahudi tidak mengakui itu. Dulu. Artinya Bang, misalkan nih, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu kan jelas, yang Tuhan adalah Allah, yang wajib disembah adalah Allah. Dan Nabi Muhammad itu Rasul. Kita mengakui, jadi kalau kita mengakui Nabi Muhammad bukan Rasul, artinya kita sudah keluar dari ajaran agama yang diajarkan. Pertanyaan saya, kalau Muhammad itu Rasul, Pak, siapa yang mengutus dia? Aduh. Iya, siapa yang mengutus? Bego lagi. Iya, siapa yang mengutus? Nggak tahu. Iya, bukan itu Pak Munir. Memang siapa yang mengutus? Allah. Karena Allah, kapan Allah mengutus Di mana ya? Baginda? Di surah berapa Pak Munir dikatakan aku mengutus engkau, Baginda? Coba Pak Munir. Ada nggak? Ya. Biar aku cari ini. Ya kalau gitu kembali ke pertanyaanku awal tadi, bisa nggak Yesus berputar-putar? Berputar-putar apa? Kalau misalkan nih Anda berputar-putar badannya, berputar-putar sampai pusing kan? Nah, sekarang Yesus bisa nggak seperti itu? Ya bisa, orang dia manusia kok. Kalau dia mau dia bisa. Kalau dia mau. Mana dalilnya? Dalilnya mana dalilnya? Kita juga di mana dalilnya kita berputar-putar gitu loh. Apa nih berputar-putar? Iya, hubungannya? Apa hubungannya? Pak Munir apa sih? Oke, saya setuju Pak Munir. Tunggu teman-teman, tunggu. Pak Munir tadi kan tentang Pak Munir gimana mau melawannya Buya? Kalau kayak gini. Tunggu Pak Munir. Komparasinya persamanya gini. Di dalam agenda kan jelas tadi dikatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa. Ada ayatnya. Oke. Nah, sekarang di mana di dalam Quran di surah berapa ya Allah itu mengatakan aku mengutus engkau. Malas Bang cari Bang. Malas aja, Anda ini pura-pura nggak tahu aja. Lah, jelas kami tidak tahu Pak Munir. Makanya tunjukkan supaya kami ngerti, supaya kami tahu gitu loh. Itu Pak Munir. Perbandingannya itu Pak Munir. Iya, maksudnya kan supaya enggak gini Pak Munir, supaya kami percaya bahwa memang Allah SWT itu yang mengutus baginda Nabi gitu loh. Sama seperti di Alkitab gitu. Kami percaya bahwa Yesus kami percaya di Alkitab bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa. Kenapa? Karena Bapa sendiri ngomong gitu loh. Ada ayatnya. Nah, sekarang bagaimana kami bisa percaya gitu loh bahwa baginda Nabi itu utusan dari Allah SWT. Di mana di surah mana, di ayat mana Allah SWT itu ngomong sama baginda Nabi. Gitu loh. Aku mengutus engkau gitu loh. Aku bacakan dulu ya. Sesungguhnya yang benar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah, Rasul itu kan utusan Allah nih, dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan,
mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepada sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepada Muhammad. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah. Muhammadun illa Rasul, itu yang di surah Al-Baqarah. Sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang Rasul. Dan sebelumnya sudah ada Rasul yang diutus. Nah itu ayatnya. Di mana ayatnya? Ucapan Allah. Muhammadun Allah ngomong. Rasul. Entar aku cari dulu. Iya, Allah ngomong. Jangan malaikat Jibril ya. Muhammadun. Pak Munir, komparasinya perbandingannya Allah langsung ya. Bukan malaikat Jibril loh. Allah langsung ngomong sama baginda. Aku ngaji dulu ya, aku ya. Wa ma Muhammadun illa Rasul qad qalat. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Yang kita tanya itu sama Pak Munir, kapan, di mana, dan bagaimana Allah mengutus baginda Muhammad jadi Rasul. Ya, aku juga mau tanya, kapan dan di mana Yesus berputar-putar? Ya, nggak ada. Artinya gini, kami tidak pernah mengakui bahwa Yesus berputar-putar. Beda dengan Pak Munir yang mengakui bahwa Muhammad Rasul. Kan beda kan? Sudah Al-Quran jelas mengatakan mengakui bahwa Muhammad itu Rasul, diutus Allah. Tapi tidak ada ayat yang mengatakan Allah mengutus dia. Itu sebutkan ayatnya Yesus pernah mengutus Paulus. Loh, ada di kisah Rasul. Aku. Iya. Aku mengutus engkau. Ada. Aku Yesus mengutus Paulus. Iya. Aku Yesus yang kawannya itu ada. Tapi kalau kisah pada Rasul 9. Kalau salah. Oke. Tapi di dalam Pak Munir kita tanya di mana Pak Munir dan jawab dari tadi. Gitu di surah mana gitu loh. Adalah Yesus akan mengutus engkau, wahai Paulus. Munir, sebelum ke situ jawablah dulu di surah berapa gitu loh, supaya kami percaya gitu loh. Tadi Anda bertanya, mana dalil Al-Quran bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul? Bukan. Aku tunjukkan. Bukan Pak Munir. Muhammadun illa Rasul. Bukan Pak Munir. Maksud kami itu Pak Munir, di surah mana, supaya kami percaya. Ini Pak Munir, ada ini. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu. Jadi Yesus baru dikatakan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan mengumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ini Paulus dijumpai. Mana dalilnya? Ini Paulus dijumpai. Kemudian Paulus buta, sekarang Ananias disuruh untuk melayani Paulus karena Paulus mau dipakai oleh Tuhan. Kemudian di sini pergilah dia, ya, ini biar warna merah. Iya. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama aku. Jelas kok. Ya, nih, itu ya. Ada. Jadi kronologinya gini Paulus, apa ini? Yang pertama ini yang di atas ini ya, ini lihat ini warna merah ini Paulus dipanggil, ditegur. Ini Paulus disuruh dilayani oleh Ananias. Yang ini Paulus diutus, dipilih, dipanggil oleh Yesus sendiri, jelas. Sekarang Pak Munir, di mana di Quran baginda Muhammad itu diutus oleh Allah? Sudah aku tunjukkan, bro. Mana ayatnya? Aku buka sini. Wama Muhammad, aku ngaji. Di mana itu tertulis?
Surah berapa? Ayat. Al-Baqarah itu surat berapa Al-Baqarah? Surah 2. Surah 2 apa surah 3 itu? Surat 44. 144. Surah 2 ayat 144. Al-Imran. 119. 119 ada dulu, sih, cuman bisa masih diperdebatkan. 119 coba ambil. Al-Baqarah 119. Iya. Ini dulu waktu aku SD nih pernah lomba ngaji ini, baca surat ini. Lomba tilawatil Quran. Tapi tidak ada nabi langsung dalam kurung terus. Nabi Muhammadnya dalam kurung. Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan kebenaran, membawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan tidak kamu ditanya dari penghuni-penghuni neraka. Tapi dalam kurung Nabi Muhammad yang enggak jelas. Iya, enggak ada. Dulu aku menang bro, naik lagu ini apa? Tilawatil Quran. Baca surah Al-Quran 144. Ini enggak ada nama Muhammad di sini. 144 coba baca tuh apa isinya tuh, enggak ada isinya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Itu 119. Ada au bukan 114. Ner 144 bos. 144. Al-Imran 14. Al-Imran itu ayat 3. Lebih dekat Al-Baqarah lah, 119. Emang ada nama Muhammad di situ tulis? Al-Imran. Ya wama Muhammadun itu kan jelas. Wama Muhammadun. Sesungguhnya Muhammadun illa Rasul. Hanyalah seorang Rasul. Bukan bukan utusan tuh. Mereka beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepadanya, mengerjakan berbagai kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Enggak ada. Tidak ada kalimat mengutus. 144. Di kolom live chat ada yang minta link. Udah aku taruh di kolom di ini. Dipin aja. Linknya tuh, link zoomnya dipin. Biar nampak di layar, di ini ya, di atas. Bentar ya. Aku mau bantah-bantahan itu rasanya gimana ya? Gak enak rasanya. Paling membantah 2 kali, ya tanyakan aja gitu. Ya udahlah ya, nggak apa-apa gitu. Daripada gontok-gontokan nanti. Iya, itu Pak Munir enggak ada Pak Munir. Muhammad Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Tunggu telah rasul itu apa bang? Maksudnya bang? Ya itu buka KBB. Googling lah rasul, arti rasul gitu. Jadi ini kan dan tidak Muhammad hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu dari sebelumnya. Rasul. Berapa orang rasul? Apakah jika masalahnya di mana dia diutus? Kalimat pengutusannya. Iya, aku mengutus. Ya nggak apa-apa lah bang. Yang nggak apa-apa bang. Walaupun nggak ada nggak apa-apa. Nggak percaya pun nggak apa-apa. Aku cuma itu aja. Males aku bantah-bantahan tuh. Buang-buang energi gitu. Bantah-bantahan. Masalahnya kan dia nggak apa-apa. Dia rasul. Tapi diutusnya mana? Iya nggak apa-apa bang. Walaupun dia rasul, kamu nggak percaya dia utusan itu nggak apa-apa. Aku nyerah lah gitu kan. Ngapain aku buang-buang tenaga, nanti aku malah HP saya aku banting sendiri nanti. Nanti besok nggak punya HP aku. Ya udah banting aja biar laku yang di toko itu. Ini kita lihat asbabun nuzulnya ya. Direwatkan oleh Ibnu Mucir yang bersumber dari Umar bahwa ketika para sahabat terpisah dari Rasul pada perang Uhud. Ya waktu. Umar ini ya, udah Rasul dia, tapi Rasul kapan dia jadi Rasul? Ini kan udah perang Rasul. Waktu Nabi ini tuh bang, waktu mau meninggal kan,
Iya, jadi itu, dia disebut menjadi rasul jadi, itu kan udah ini nih. Bentar dulu Pak Munir. Ini kan dia udah mau meninggal. Berapa lama jarak antara Baginda dipanggil menjadi rasul sampai waktu dia meninggal? Kok baru waktu meninggal dia disebut rasul? Sebelumnya itu apa? Iya kan? Betul juga. Nah itu. Masa udah mau meninggal disebut rasul, tapi waktu mengawali pelayanan kok nggak disebut rasul? Diriwayatkan. Itu gimana itu? Itu ceritanya apa ya? Nabi Muhammad waktu meninggal kalau nggak salah itu. Terus masa Umar itu mau meninggal dia marah disebut gitu kan? rasul, tapi latar belakang kerasulannya gimana? Barang siapa kamu bilang Nabi Muhammad meninggal. Pak Munir, ada lagi mau kutanya sama Pak Munir ini. Banyak pertanyaan sebenarnya. Pak Munir, ada pertanyaanku. Baginda Nabi itu menikah dengan Siti Khadijah itu umur berapa? Umur 25 itu. Umur 25. Terus Baginda Nabi menjadi Nabi itu umur berapa? Umur 40. Umur 40. Terus selama 15 tahun itu agama Nabi apa Pak Munir? Sebelum 40. Agama Nabi sama. Mewarisi agama nenek moyangnya yaitu Ibrahim. Loh. Tapi tidak ada kesepakatan ulama muslim yang mengatakan bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim. Iya. Yang enggak apa-apa. Ya. Enggak ada. Enggak apa-apa. Dia masih menyembah kayak Quraisy, masih menyembah kayak Quraisy dia. Dia kan bukan Yahudi. Selamat datang, Pamtrung. Nah, itu yang saya tanya sama Pak Munir. Terus Nabi, iya, aku bertanya saja. Kok banyak orang Vietnam pada masuk, beneran nggak sih? Pak Munir, aku mau tanya sama Pak Munir itu. Terus Baginda Nabi waktu usia 25 tahun itu dia menikah dengan Siti Khadijah itu siapa yang menjadi ulama? Pak Erben.